Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membuat traditional Korean food yaitu kimchi. Aku terinspirasi dari Kak Yulia Balchun, dia itu diet influencer yang udah terkenal banget. Jadi dia bikin observasi kecil-kecilan selama di Korea tentang kenapa sih cewek-cewek Korea itu mayoritas kurus-kurus. Dan sebenarnya nggak cuma cewek-ceweknya aja ya, tapi mayoritas hampir semua orang Korea itu kurus-kurus. Jumlah penduduk yang overweight-nya sangat-sangat sedikit, beda banget dengan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Korea itu terkenal dengan plastic surgery dan diet ekstrimnya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu loh teman-teman. Setelah melihat videonya Kak Yulia Balchun, aku jadi ngeh dan tertantang buat bikin resep yang healthier dan mudah dibuatnya. Alasan kenapa mereka itu banyak yang kurus-kurus, salah satunya yaitu karena pola makan mereka yang jauh lebih sehat daripada orang Indonesia. Makanan mereka banyak mengandung serat, protein, dan sedikit sekali karbohidratnya. Selain itu, mereka juga punya fermented food yaitu kimchi yang hampir setiap hari mereka makan. Sehingga wajar kalau mereka jauh lebih sehat dan kulitnya kinclong-kinclong. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Tonton terus videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip dan jangan lupa recook. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu sawi segar. Ini aku pakai yang ukuran sedang, beratnya sekitar 480 gram, jadi sekitar setengah kilo. Kemudian ada bubuk cabai Korea atau gochugaru. Di sini aku pakai yang kemasan repack ya. Nah, gochugaru ini punya tingkat kepedesan di bawah bubuk cabai lokal. Jadi kalau kalian mau ganti pakai merek-merek lokal kayak Bon Cabe atau Aida, kalian bisa sesuaikan tingkat kepedasannya dengan yang kalian sukai. Oke? Untuk tambahan sayurannya, aku pakai wortel 1 buah aja yang ukuran sedang sama 4 buah bawang daun. Kalian bisa tambahkan lobak, dan kalau di Korea sendiri itu ada tambahan sayuran namanya minari. Kalau aku lihat bentuknya mungkin sejenis seledri gitu. Dan karena aku nggak terlalu suka lobak sama nggak ada minari juga di sini, jadi aku cuma pakai 2 tambahan sayuran tadi. Untuk tambahan bumbunya, aku pakai 3 siung bawang putih dan 1 ruas jahe yang ukuran agak lebar, serta 2 sendok makan kecap ikan. Nah, ini aku pakai merek Chuhua. Dan ini ada label MUI-nya ya. Jadi insya Allah halal. Garam secukupnya untuk menggarami sawi. Oh ya, jangan lupa juga 250 ml air dan 1 sendok makan tepung terigu atau tepung beras sebagai pengental bumbunya nanti. Serta sedikit tambahan gula pada larutan pengentalnya. Sekarang mari kita membuat. Nah, ini aku pakai telenan saat aku wisuda dari Kakak Yanti. Makasih Kakak Yanti. Katanya mau jadi YouTuber juga. Doain ya. Oke, yang pertama kita potong-potong dulu sawinya. Kalian perhatikan caranya ya. Jadi kita potong dulu bagian bonggolnya itu. Nah, kayak gini. Terus nanti kita potong bagian tengahnya. Dari potongan itu kita robek ya, kayak gini. Kalian dengerin suaranya deh, renyah banget kan ya. Terus masing-masing potongannya kita belah lagi jadi 2 kayak gini. Terus kita robekin kayak yang tadi.
Setelah itu kita cuci bersih dan kita tiriskan di cepon atau tempat yang berlubang seperti ini. Jadi biar airnya netes ke bawah kayak gitu. Kemudian kita garami semua permukaan sawinya secukupnya aja ya, sampai rata. Lalu kita tutup dan kita biarkan selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu sawinya, sekarang kita potong-potong dulu sayurannya. Bentuk potongannya bebas ya, terserah kalian. Daun bawang sama wortelnya aku potong kecil-kecil. Maaf ya, ini wortelnya nggak ikut ke record. Kemudian kita bikin dulu larutan pengentalnya. Masukkan air ke dalam wadah dan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk rata hingga homogen. Panaskan kompor dan masak hingga mengental. Aduk-aduk terus ya, karena kalau nggak diaduk nanti bawahnya akan gosong. Karena di resep aslinya setelah ini dimasukin gula, jadi aku masukkan gula sedikit aja. Jadi aku berusaha semirip mungkin dengan resep aslinya ya teman-teman. Nah, lalu kita aduk lagi sampai merata. Lalu kita biarkan hingga suhunya turun. Setelah 2 jam, kita buka sawinya dan kita lihat. Nah, sawinya itu sudah layu serta bawahnya itu berair. Sawi-sawi ini akan kita cuci untuk mengurangi kadar garamnya. Dan jangan lupa tiriskan lagi pakai cepon ya. Ini aku bilas 2 kali ya teman-teman, dan di akhir aku bilas lagi dengan air matang biar lebih higienis. Sekarang kita balik lagi ke larutan pengental tadi. Kita pindahkan ke wadah ya. Nah, ini dia larutan pengental yang udah dingin. Sekarang saatnya aku masukkan bumbu halus. Ini isinya bawang putih dan jahe yang sudah ditumbuk ya. Kalian bisa pakai blender, kalau aku pakai ulekan aja kayak gitu. Nah, terus habis itu tambahkan 2 sendok makan kecap ikan. Kalau kalian mau tambahin 1 sendok lagi nggak apa-apa ya. Aduk hingga rata. Dan ini dia part yang ditunggu-tunggu oleh semua pecinta kimchi, yaitu menambahkan gochugaru atau bubuk cabai Korea. Next questionnya adalah how much yang perlu ditambahkan? Maka jawabannya adalah it's depend on you guys. Jadi sesuaikanlah dengan selera kalian masing-masing. Karena menurutku nggak pedes itu nggak Indonesia, so aku tambahkan lagi di akhir. Lanjut, kita masukkan semua sayurannya, daun bawang sama wortelnya tadi, lalu kita aduk rata. By the way, walaupun kimchi itu rasanya kurang familiar gitu ya di lidah orang Indonesia, tapi dia termasuk makanan sehat loh teman-teman. Jadi, kimchi itu adalah fermented food yang dia itu bisa men-trigger pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh kita. Selain itu, karena mayoritas komposisinya adalah sayuran, maka otomatis dia banyak mengandung serat yang bagus untuk pencernaan kita. Oke, sekarang saatnya mencampurkan sawi ke dalam adonan bumbu kimchi yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk hingga rata, sampai semua permukaan sawi berubah warna menjadi merah. Di sini aku pakai sarung tangan plastik ya teman-teman, biar nggak panas. Kalau kalian mau potong-potong lagi sawinya jadi lebih kecil juga nggak apa-apa ya. Kalau udah rata kayak gini, sekarang saatnya kita pindahkan ke wadah. Jadi kalau di Korea itu, orang-orang biasanya setelah mereka membuat kimchi, mereka naruh kimchinya ke dalam sebuah tempat yang disebut onggi.
Bentuknya kalau di Indonesia itu semacam gentong kali ya. Nah, kalau di sini aku pakai wadah yang ada aja ya. Yang penting dia bertutup dan rapat. Ini adalah penampakan kimchi saat dia baru 0 hours atau 0 jam. First impression aku saat nyobain yaitu rasanya unik, segar, dan sedikit salty, tapi enak untuk dicoba. Ini aku cobain pakai nasi anget. Kalau kimchi yang baru jadi disebut gyojori. Ini adalah penampakan kimchi yang udah aku simpan selama sekitar 36 jam di dalam kulkas. Coba kalian perhatikan ya teman-teman. Jadi di sini kimchinya sudah mulai terfermentasi. Tandanya yaitu sudah mengeluarkan air. Dan saat dimakan, rasanya itu cenderung sama dengan yang pas 0 hours, tapi ada sedikit sekali perubahan, slightly different gitu ya. Ini adalah penampakan kimchi setelah melewati 7 hari penyimpanan. Semakin hari, tingkat keasamannya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi fermentasi asam laktat dari aktivitas bal atau bakteri asam laktat. Kimchi ini bisa tahan berbulan-bulan ya teman-teman, bahkan tahunan jika penyimpanannya bagus. Jadi bisa banget dijadiin buat cadangan makanan, terutama saat winter, saat dimana stok sayuran menipis dan harga di pasaran melonjak tinggi. Oh iya, di resep ini aku nggak pakai fermented shrimp ya teman-teman, karena belum sempat nyari, dan artinya agak aneh di lidah orang Indonesia. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Resepnya wajib kalian coba ya, karena gampang banget bikinnya. Tinggal campurin-campurin aja. Kalian pasti bisa bikinnya di rumah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.